Pabrik tahunya sederhana, tapi tiap hari selalu habis diserbu pembeli. Tahunya lembut banget, katanya sih karena liur kuntilanak yang netes sendiri ke adonan tengah malam. Tapi, sejak ada satu warga nguping proses produksinya, dia gak bisa tidur normal sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mistis Hodam Ceria, balik lagi di channel penuh misteri, kisah nyata, dan kejadian ganjil yang bikin bulu kuduk berdiri. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng biar gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan perlindungan dari gangguan gaib. Kali ini, kita akan membongkar cerita mengerikan tentang pabrik tahu yang memakai pesugihan kuntilanak di daerah Cilacap. Cerita ini nyata, dan masih dibicarakan diam-diam oleh warga sekitar. Di desa kecil yang terletak di pinggiran Cilacap, ada sebuah pabrik tahu rumahan milik Pak Minto. Dahulu, ia hanya seorang buruh tani yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun, segala sesuatu berubah setelah ia memutuskan untuk membuka usaha kecil di belakang rumahnya. Ia mulai menjual tahu segar di pasar desa. Awalnya, usaha itu berjalan biasa-biasa saja, hanya menerima pelanggan dari desa sekitar. Namun, dalam waktu singkat, ada keajaiban yang terjadi. Keuntungan dari usaha tahu milik Pak Minto mulai melonjak tajam. Dalam kurun waktu 3 bulan saja, pabrik tahu sederhana itu mulai memiliki pelanggan tetap dari kota-kota tetangga. Tahu milik Pak Minto tak hanya terkenal karena kelembutannya, tetapi juga aroma khas yang berbeda dari tahu pada umumnya. Banyak orang yang memuji tahu Pak Minto karena terasa gurih dan enak meskipun tidak menggunakan pengawet atau bahan kimia. Pabrik tahu milik Pak Minto yang dulu tampak sederhana kini mulai ramai, bahkan hampir tidak pernah ada hari tanpa pelanggan. Setiap pagi, ratusan potong tahu segar diproduksi dan langsung habis terjual. Bahkan beberapa warung makan yang sudah lama berdiri pun ikut membeli tahu dari Pak Minto. Pelanggan dari luar kota, bahkan kota besar seperti Purwokerto dan Yogyakarta, mulai berdatangan hanya untuk membeli tahu dari pabrik kecil ini. Tetangga-tetangga di sekitar pabrik tahu mulai merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin, usaha yang awalnya sepi ini, dalam waktu singkat bisa berkembang begitu pesat? Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana tahu buatan Pak Minto selalu terasa lebih lembut dan lebih kenyal, padahal bahan yang digunakan sama seperti pabrik tahu lainnya. Seiring berjalannya waktu, warga desa mulai memperhatikan beberapa hal yang tidak biasa. Salah satunya adalah jam operasional pabrik yang tidak biasa. Walaupun banyak orang tahu bahwa pabrik tahu tersebut seharusnya hanya beroperasi dari pagi hingga sore, Pak Minto seringkali terlihat memproduksi tahu hingga larut malam. Tak jarang, warga mendengar suara gemericik air dari dapur pabrik pada tengah malam, padahal di luar terlihat gelap gulita. Namun anehnya, meskipun pabrik tahu ini beroperasi hampir sepanjang waktu, tidak pernah ada bau busuk atau tercium aroma tajam seperti pabrik tahu pada umumnya. Tahu yang diproduksi selalu berbau wangi, bahkan ada yang bilang baunya mirip melati, wangi bunga yang dikenal harum namun menenangkan. Padahal, banyak yang tahu bahwa biasanya pabrik tahu memiliki bau yang sedikit menyengat. Bau wangi melati itu membuat banyak orang berpikir bahwa ada yang aneh dengan pabrik tahu Pak Minto. Seiring berjalannya waktu, keuntungan dari pabrik tahu itu semakin meningkat. Pak Minto tak hanya memperbaiki rumahnya, tetapi juga membeli kendaraan pribadi dan memperbaiki seluruh kehidupannya. Bahkan anak-anaknya yang dulu hanya bisa bermimpi kini sudah mengenyam pendidikan di universitas ternama. Semua pencapaian itu seolah datang begitu cepat, seolah ada kekuatan yang membantu di balik layar. Namun, di balik keberhasilan yang begitu cepat itu, warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka merasa, meskipun pabrik tahu itu tampak biasa saja dari luar, ada sesuatu yang membuatnya begitu mendominasi pasar, dan terasa ada yang tersembunyi di balik kesuksesan Pak Minto. Tentu saja, tidak ada yang berani berbicara terang-terangan tentang hal ini. Namun, beberapa warga mulai saling berbisik, bertanya-tanya apakah ada campur tangan yang tidak tampak oleh mata manusia. Ada yang mengatakan bahwa tahu Pak Minto begitu laris karena ada sesuatu yang membantu di balik produksi tahu itu. Sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Warga desa semakin penasaran, tapi juga merasa takut untuk menyelidiki lebih jauh. Beberapa dari mereka berpendapat, mungkin Pak Minto memang seorang ahli dalam membuat tahu yang luar biasa, tetapi bisik-bisik yang semakin berkembang di kalangan warga mulai membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Dengan semakin besarnya usaha tahu Pak Minto, semakin besar pula rasa penasaran warga. Tetapi, mereka juga tahu bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar. Ada rasa takut yang menyelubungi setiap pembicaraan tentang Pak Minto dan pabrik tahunya yang laris itu. Sebagian mulai menduga-duga, apakah benar ada kekuatan gaib yang membantu kesuksesannya, ataukah hanya kebetulan belaka?
Begitulah, Pak Minto kini telah menjadi figur yang dikenal di desa, dengan sebuah pabrik tahu kecil yang selalu laris dan memberikan kehidupan baru bagi keluarganya. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua keberhasilan ini? Semakin lama, semakin banyak hal aneh yang terjadi di sekitar pabrik tahu Pak Minto. Masyarakat di sekitar desa mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan pabrik tahu kecil milik Pak Minto. Terutama, waktu produksi yang sangat tidak biasa. Warga tahu betul bahwa pabrik tahu seharusnya hanya beroperasi pada jam kerja normal, antara pagi hingga sore hari. Namun, Pak Minto sering terlihat bekerja hingga larut malam, bahkan seringkali terlihat memasak adonan tahu pada tengah malam. Banyak tetangga yang sempat mengira bahwa itu hanya kebiasaan buruk Pak Minto yang ingin mengejar target produksi. Namun hal itu semakin mencurigakan ketika ada yang mulai mendengar suara aneh pada malam hari. Darto, seorang pemuda yang tinggal di dekat pabrik tahu, merasa ada yang ganjil. Ia pernah iseng mengintip pabrik tahu pada suatu malam, sekitar jam 2 pagi. Pabrik tahu itu tampak sepi, hanya ada satu lampu redup yang menyinari dapur besar tempat Pak Minto biasanya bekerja. Darto merunduk perlahan, berusaha mengintip dari celah pagar yang terbuka sedikit. Di dalamnya, ia melihat Pak Minto sedang duduk seorang diri di dekat dandang besar berisi tahu yang masih setengah matang. Namun, ada yang sangat aneh dengan keadaan itu. Darto melihat Pak Minto berbicara sendiri, mulutnya bergerak seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang, tetapi tidak ada orang lain di dekatnya. Hanya ada embusan angin malam yang terdengar melalui celah pintu. Pak Minto tampak sangat fokus, hingga tidak sadar Darto sedang mengintip. Mata Darto terfokus pada sebuah ember tanah liat kecil yang terletak di dekat dandang tahu. Ember itu tidak biasa. Tidak ada alasan kenapa ember tersebut berada di dekat tempat produksi, apalagi di malam hari seperti itu. Tapi yang membuat Darto semakin penasaran adalah cairan putih yang mengental di dalam ember itu. Cairan tersebut terlihat seolah-olah baru saja dipenuhi, padahal tidak ada yang menaruhnya. Darto terkejut saat melihat cairan itu mulai bergelembung sendiri, padahal udara malam tidak cukup panas untuk membuatnya mendidih. Dari cairan itu keluar bau yang sangat pahit, seperti bau sesuatu yang sangat asing. Meskipun bingung dan takut, Darto terus memperhatikan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Namun yang paling membuat Darto merasa ngeri adalah saat ia melihat Pak Minto dengan lembut meraih cairan itu, dan meneteskan cairan tersebut ke dalam dandang yang sedang memasak tahu. Setiap tetesan cairan itu masuk ke dalam dandang, tahu yang sedang dimasak tiba-tiba mengeluarkan aroma wangi yang sangat khas, wangi melati yang begitu memikat. 1 tetes, 2 tetes, dan tahu yang sedang mendidih itu tiba-tiba menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Pak Minto terlihat sangat menikmati proses tersebut. Meskipun Darto masih berdiri terpaku, tak bisa mengalihkan pandangannya dari apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa menit, Pak Minto berhenti dan meletakkan ember itu kembali di dekatnya. Darto merasa tubuhnya mulai gemetar, dan matanya semakin terbuka lebar. Apakah yang dia lihat itu nyata? Apa yang sebenarnya ada di dalam ember tersebut? Semua itu terasa semakin mengerikan, dan Darto hampir saja terjatuh dari tempat persembunyiannya. Dengan hati-hati, ia mundur perlahan, berusaha keluar dari pandangan Pak Minto yang masih fokus pada dandang tahu. Pada pagi harinya, seperti biasa, pabrik tahu Pak Minto kembali dipenuhi oleh para pembeli yang datang untuk membeli tahu segar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam sebelumnya. Tahu yang dihasilkan selalu terjual habis, dan kualitas tahu yang tak pernah berubah membuat pelanggan datang kembali. Semua orang hanya tahu bahwa tahu Pak Minto adalah yang terbaik. Tak ada yang berpikir lebih jauh mengenai proses produksinya. Namun, ada beberapa hal yang mulai terasa ganjil. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat di dekat pabrik tahu melaporkan bahwa mereka sering mencium bau bunga melati yang wangi pada malam hari. Padahal, tahu yang diproduksi biasanya tidak beraroma semerbak seperti itu. Warga desa mulai bertanya-tanya, apakah itu hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di balik keberhasilan pabrik tahu Pak Minto. Darto, yang merasa penasaran dan takut dengan apa yang dilihatnya, memutuskan untuk bertanya kepada seseorang yang lebih tua. Ia menemui Mbah Pur, seorang ketua desa yang dikenal sering memberi nasihat bijak tentang kehidupan dan segala hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Mbah Pur mendengarkan cerita Darto dengan seksama dan hanya mengangguk pelan. Jangan terlalu penasaran dengan apa yang tidak kamu mengerti, Darto. Beberapa hal memang harus tetap dibiarkan menjadi misteri. Tapi, ingatlah, kalau ada yang terlalu cepat datang, bisa jadi ada harga yang harus dibayar di belakangnya. Darto hanya bisa terdiam mendengar perkataan Mbah Pur, namun hatinya tetap penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pabrik tahu milik Pak Minto?
Bagaimana tahu bisa semewah itu hanya dengan bahan-bahan sederhana? Dan, yang paling menakutkan, apa yang ada dalam cairan putih yang selalu diteteskan ke dalam dandang itu? Pagi itu, Darto terbangun dengan rasa gelisah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun sinar matahari mulai menerangi desa, ada yang terasa berbeda. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Ketika ia melangkah keluar rumah, udara pagi terasa lebih berat, penuh dengan aroma bunga melati yang sangat khas, bau yang selama ini hanya ia rasakan di dekat pabrik tahu Pak Minto. Rasa penasaran Darto semakin mendalam. Setelah bertemu dengan Mbah Pur beberapa hari lalu, Darto merasa ada yang harus ia ketahui. Namun, kali ini ia tidak ingin hanya diam dan menunggu. Ia memutuskan untuk kembali mendekati pabrik tahu itu, kali ini dengan niat lebih hati-hati dan penuh kewaspadaan. Saat matahari sudah mulai condong ke barat, Darto kembali ke tempat yang sama, tempat ia pertama kali mengintip Pak Minto pada malam itu. Pabrik tahu tampak seperti biasa, namun ada yang berbeda. Lampu pabrik menyala lebih terang dari biasanya, dan udara malam terasa lebih dingin meskipun cuaca cukup panas siang harinya. Darto menyelinap masuk ke pekarangan, berusaha menghindari suara langkah kaki agar tidak terdengar. Pada malam itu, Pak Minto terlihat sedang berusaha menenangkan diri. Darto menyadari bahwa wajah Pak Minto tampak lebih lelah dan pucat dari biasanya. Ia sedang duduk di dekat dandang besar sambil memandangi ember tanah liat yang sebelumnya selalu terisi cairan putih aneh itu. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda dengan ember tersebut. Cairannya tampak lebih berkilau dan mempunyai lapisan tipis yang berkilau seperti air yang disinari cahaya bulan. Darto merasa jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan pelan dari dalam pabrik. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, namun tidak bisa dipastikan dari mana asalnya. Bisikan itu mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, namun Darto merasa sangat terganggu. Ia tidak bisa melihat siapa yang berbicara, namun merasa seolah-olah suara itu mengarah kepadanya. Melihat keadaan yang semakin aneh dan menakutkan, Darto memutuskan untuk mundur. Namun, sebelum ia beranjak pergi, ia tiba-tiba merasakan kepala pusing, seolah-olah ia hendak terjatuh. Sesaat setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang. Darto menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Suasana semakin mencekam. Tak lama kemudian, ia melihat Pak Minto berdiri dengan tatapan kosong, seperti terhipnotis. Pak Minto mulai mengangkat ember tanah liat itu dan menuangkan cairan berkilau ke dalam dandang yang sudah mendidih. Saat cairan itu jatuh ke dalam dandang, ada suara seperti gemerisik yang terdengar dalam pabrik itu, diikuti oleh bau yang semakin menusuk hidung. Tahu yang ada dalam dandang itu tiba-tiba berubah menjadi lebih lembut dan kenyal dari sebelumnya. Aroma bunga melati semakin kuat mengisi udara. Darto merasakan perasaan aneh yang menguasai dirinya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Dan dengan cepat, ia berlari keluar dari pekarangan pabrik tahu itu. Ia hampir terjatuh berkali-kali karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah, ia merasa sangat lelah dan bingung. Namun yang lebih mengganggunya adalah mimpi buruk yang ia alami semalam. Dalam mimpi itu, Darto berada di dalam pabrik tahu yang gelap dan sunyi. Tahu yang ada di dalam dandang tampak terang dengan cahaya aneh yang memancar dari dalamnya. Ia mendekat, dan tiba-tiba, sebuah tangan putih yang sangat pucat muncul dari dalam dandang, menariknya. Darto merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti ada kekuatan gaib yang mengikatnya. Namun, yang lebih mengerikan adalah suara bisikan yang ia dengar dalam mimpinya. Bisikan itu sama persis dengan yang ia dengar malam sebelumnya. Suara perempuan yang memanggil-manggil namanya, dan suara itu berkata, "Kamu juga akan menjadi bagian dari kami." Darto terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Keesokan harinya, ia kembali ke desa dan menemui beberapa tetangga yang juga merasa ada yang aneh dengan pabrik tahu tersebut. Mereka semua merasakan hal yang sama, suasana yang terasa tidak wajar, dan kehadiran bau melati yang tidak pernah ada sebelumnya. Pak Minto kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha tahu sukses, tetapi juga mulai terlibat dalam gosip-gosip aneh yang menyelubunginya. Warga desa mulai merasa khawatir. Dan meskipun tak ada yang berani berbicara secara langsung, bisikan tentang pesugihan yang dilakukan Pak Minto semakin lama semakin terdengar. Darto semakin terobsesi dengan apa yang ia lihat di pabrik tahu Pak Minto. Perasaan takut dan penasaran terus menguasainya, terutama setelah malam itu, malam di mana ia mendengar bisikan halus dan melihat cairan aneh yang diteteskan ke dalam dandang. Namun,
Satu hal yang membuatnya semakin terperangkap dalam perasaan aneh ini adalah bau bunga melati yang semakin sering mengisi udara desa, terutama pada malam hari. Masyarakat mulai membicarakan hal itu, dan semakin banyak orang yang merasa ada yang tidak beres dengan pabrik tahu itu. Beberapa minggu kemudian, warga desa mulai melaporkan perubahan yang semakin mencolok. Tahu yang dihasilkan Pak Minto semakin enak. Tidak hanya enak, tapi lebih lembut dan kenyal. Makanan yang seharusnya sederhana itu tiba-tiba menjadi makanan yang terlalu lezat untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada yang bisa menandingi tahu dari pabrik Pak Minto. Rasa dan teksturnya seolah menyatu sempurna di lidah. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah para pelanggan yang mulai kembali membeli tahu dalam jumlah yang sangat banyak. Ada yang menganggapnya sebagai rezeki tak terduga, tetapi ada juga yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan permintaan yang melonjak begitu cepat. Bahkan, ada yang mengaku bahwa tahu tersebut membuat mereka merasa sangat ketagihan. Makin lama mereka makan tahu itu, semakin tertarik dan ingin membeli lebih banyak. Namun, bagi Darto, semua perubahan ini hanya semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang sangat gelap terjadi di pabrik tahu Pak Minto. Pada suatu malam, ia kembali mengunjungi pabrik tahu tersebut. Kali ini, ia datang dengan niat yang lebih serius, membawa kamera kecil dan alat perekam suara untuk mencari bukti yang lebih konkret. Ia menunggu hingga malam tiba dan suasana desa mulai sepi. Dari kejauhan, ia melihat lampu pabrik menyala, dan bau melati yang sangat kuat kembali tercium. Darto merunduk pelan, masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Dengan perlahan, ia mengeluarkan kamera dan mulai merekam, berharap bisa menangkap sesuatu yang tidak biasa. Tak lama setelah itu, Pak Minto keluar dari dalam pabrik dengan wajah yang tampak lebih pucat dari sebelumnya. Matanya berkunang-kunang seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia berjalan dengan langkah yang terhuyung, menuju ember tanah liat yang masih tergeletak di dekat dandang. Ember itu kini tampak lebih bersinar, dan cairan putih di dalamnya mengeluarkan aroma yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Darto menahan napas, mencoba agar tidak terlalu terlihat. Ia menyaksikan dengan mata terbuka lebar saat Pak Minto membuka ember tersebut dan menuangkan cairan putih berkilau ke dalam dandang besar. Seperti biasa, cairan itu disertai dengan suara gemerisik yang menggetarkan, dan tahu yang dimasak di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi lebih lembut, kenyal, dan memancarkan aroma yang luar biasa. Namun, yang membuat Darto semakin merinding adalah suara yang terdengar setelah itu. Suara gemericik halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dandang. Darto merasa tubuhnya mulai dingin. Apakah itu suara dari tahu yang sedang dimasak, ataukah ada yang lain? Ada yang mulai mengusik pikirannya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan yang bergerak sangat cepat di sudut dapur. Seperti sesuatu yang tidak terlihat, bayangan itu tampak seperti seorang perempuan yang bergerak begitu cepat, hampir tidak tampak oleh mata. Darto tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha memperhatikan dengan lebih teliti, tapi yang membuatnya terkejut adalah saat ia melihat wajah Pak Minto. Wajah pria itu terlihat sangat kosong, seolah-olah ia tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Pak Minto kembali mengaduk-aduk dandang itu dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini. Darto merasa ada kekuatan yang sangat kuat sedang menguasai pabrik tahu ini, dan Pak Minto hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dengan ketakutan yang semakin mencekam, Darto memutuskan untuk bersembunyi lebih dalam di balik tumpukan kayu bakar, berharap tidak terdeteksi. Ia mulai berpikir tentang bagaimana bisa mengungkapkan semua yang ia lihat. Namun, saat ia hendak kembali, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang familiar, suara perempuan yang lembut namun penuh ancaman. Kau tahu rahasia kami, Darto. Tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Perasaan takut yang sangat mendalam menyerang Darto. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari pabrik tahu itu, hampir terjatuh beberapa kali. Sejak saat itu, Darto tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. Pabrik tahu Pak Minto bukan hanya tempat biasa, itu adalah tempat yang dipenuhi oleh kekuatan yang tak terlihat, dan ia adalah salah satu yang telah terperangkap di dalamnya. Pagi setelah kejadian malam itu, Darto merasa seperti tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada beban yang menekannya dari dalam. Pikiran tentang apa yang ia saksikan semalam terus menghantui, mengusik pikirannya tanpa henti. Mimpi buruk yang terus menghantui semakin memperburuk kondisi mentalnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya, tak hanya di malam hari, tapi juga di siang hari. Namun, Darto tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi.
Ia merasa terjebak dalam dunia yang lebih besar dari sekadar pabrik tahu Pak Minto. Ada kekuatan yang lebih kuat dari yang ia bayangkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Darto memutuskan untuk menemui Mbah Pur, berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik tahu tersebut. Ia pergi ke rumah Mbah Pur dengan hati yang penuh kecemasan, ingin mendengar nasihat bijak dari orang yang telah berpengalaman. Mbah Pur menyambutnya dengan tatapan penuh arti. "Darto, kau sudah melihatnya, bukan?" ujar Mbah Pur dengan suara rendah dan tegas. Darto mengangguk, perlahan menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan. Mbah Pur mendengarkan dengan seksama, kemudian ia menghela napas panjang. Pak Minto telah terjerat dalam kesepakatan gelap yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Tahu yang mereka buat, bukan hanya makanan. Ada sesuatu di dalamnya, bukan hanya bahan-bahan biasa. Mbah Pur menceritakan sebuah kisah lama tentang desa yang dulu pernah mengalami hal serupa. Ada pabrik yang sukses, tetapi sukses itu datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tak bisa dibayar dengan uang, melainkan dengan jiwa dan darah. Mbah Pur memperingatkan Darto bahwa orang yang terjerat pesugihan semacam itu akan selalu merasa ada yang mengawasi mereka. Tidak ada jalan keluar. Sementara itu, pabrik tahu Pak Minto semakin sukses, tetapi Darto tahu bahwa keberhasilan itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik kesuksesan itu, dan sudah terlalu terlambat untuk mundur. Di tengah-tengah kegelisahannya, Darto mendengar kabar dari beberapa warga desa yang pernah mengonsumsi tahu dari pabrik tersebut. Mereka mengatakan bahwa setelah makan tahu itu, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikat mereka, ketergantungan yang tak bisa dijelaskan. Keinginan untuk makan tahu semakin besar, dan jika mereka tidak memakannya, mereka merasa lemah dan sakit. Darto akhirnya sadar, mereka yang terjebak dalam ritual ini tidak hanya terikat secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dibebaskan begitu saja. Ketika malam datang, Darto merasa semakin terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gelap ini. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Namun, sebuah perasaan yang mengerikan menghantuinya. Siapa yang akan percaya padanya? Malam itu, ia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada warga desa. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara itu kembali, suara perempuan yang terdengar seperti bisikan di telinganya. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Semua sudah terlambat." Darto merasakan sesuatu yang menahan langkahnya. Sebelum ia sempat berlari, ia melihat di luar jendela. Pabrik tahu itu masih menyala terang, seolah memanggilnya, seolah ada yang menunggunya di sana. Dengan ketakutan yang semakin menguasai diri, Darto berlari keluar rumah, meninggalkan desa yang kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia tidak tahu apakah ada jalan keluar dari situasi ini, tetapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa lagi melarikan diri dari bayang-bayang gelap yang terus mengikuti. Dan pabrik tahu Pak Minto, dengan semua rahasia gelapnya, tetap berdiri kokoh di desa itu, menunggu korban berikutnya. Nah Sobat Hodam Ceria, jangan pernah remehkan makanan yang terlalu nikmat dan bikin nagih. Karena bisa jadi, ada bumbu lain yang gak bisa dilihat mata. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel Hodam Ceria, dan komen, sholawat, sebagai bentuk perlindungan kita dari segala gangguan gaib. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, jangan makan tahu sendirian di malam hari.